Ya welcome YouTube. Welcome YouTube. Aku diingetin lagi sama Hana. Dal, mulai recording Dal. Udah lewat kita. Udah 8:30 tempatku sekarang. Iya aku kalau nggak diingetin gitu kadang malah broadcast terus. Kapan rekamannya Dal? Apa sih anjing? Nggak itu, aduh anjing itu beat aing semalam. Bentar-bentar. Nah, itu kok jawaban lu kok sama persis jam segitu lu nyontek jam gue ya? Aneh banget anjing. Aduh anjir. Ya semalam aku parnonya itu loh, aku parnonya tulus ya, parnonya aku sincere, sincere. Udah malam aku otaknya rada telat kan, otaknya rada bego, terus begitu ditanya si Ana jawab pertanyaan itu dengan jawaban yang persis sama dengan jawaban yang ingin aku lontarkan. Padahal pertanyaannya simple. By the way, sekarang jam berapa ya? Iya, pertanyaannya sesimpel itu. Terus si Ana ngejawab duluan. Iya, jam berapa gitu. Terus aku ngelihat jam, anjir kok jamnya sama persis bentar. Si Hana nggak nyontek jamku kan? Nah lu nyontek ya anjir. Kok aku paranoid ya? Aneh banget anjir. Pagi, oh iya bener pagi, jam 4-an ya, jam 4:35 gitu. Kok jawaban lu persis sama dengan jamku ya? Apakah lu nyontek? Nggak gitu Dal. Lu emang satu time zone Dal. Iya, di muka bumi yang aduh anjing, di muka bumi yang katanya datar ini ada berlaku yang namanya time zone, oke. Okay? Itu dulu deh Dal, iya. Ya time zone tuh begitu cara kerjanya. Kalau lu satu zona waktu, ya otomatis jam lu sama. Kalau beda zona waktu, ya jamnya beda gitu dalam cara kerjanya. Aduh anjir, lu kalau lagi ngantuk, orang kalau lagi ngantuk kayaknya emang begitu sih bego. Aduh anjing time zone di mall. Kok aduh anjir. Sekarang emang masih ada ya time zone? Aduh anjir. Tua banget men, iya. Aku sedih loh kalau inget time zone. Time zone. Iya, itu udah lama banget ya. Terakhir di tempatku ada di Ramayana, di lantai tiganya ada time zone. Aku biasanya ngabisin waktu di situ sih. Oh masih serius? Soalnya di tempatku udah nggak ada sih. Ya terakhir aku ke Ramayana yang sama masih rasanya udah nggak ada di time zone. Iya, aku ngerasa kayak di Cimahi itu, di Cimahi yang sekarang tuh nggak sehingar bingar Cimahi yang dulu aku kenal. Iya, Cimahi yang dulu aku kenal waktu zaman SD SMP gitu. Dia kesannya tuh lebih apa ya, lebih lebih hingar bingar aja. Kayak aku ingat ada warung warung makan sate di situ, sekarang udah nggak ada. Dulu tamannya emang dulu nggak serapi sekarang sih, tapi ada juga beberapa toko atau beberapa, ya men, dulu di Cimahi tuh ada 2 bioskop anjir, tapi sekarang dua-duanya udah nggak ada. Agak agak miris sih kalau diingat ke situ. Aku ngerasa makin sini kota ini makin membosankan men. Kok gitu ya? Tapi nggak kayak dulu aku ngelihatnya se seuah itu juga sih. Ya mungkin karena aku dulu apa ya, sudut pandangnya terbiaskan dengan kenaifan mungkin ya. Dengan segala kenaifan masa kanak-kanakku dulu yang ngelihatnya cuma ya udah gitu aja. Ya men, koneksinya malam ini nggak begitu stabil, sorry ya.
Ya aku masih belum terbiasa dengan segala kepentingan yang ada di sini, kayak tanda-tanda harus mulai baca kayak iya. Dari tadi aku bolak-balik scroll Discord man, iya. Makin banyak channel yang lu ikutin, ternyata makin banyak informasi yang harus lu ikutin juga ya. Bentar, ini aku harus tahu nggak sih? Iya, kayaknya nggak penting ya sih ginian. Ini kenapa ada bendera Monaco aja? Aku ingat-ingat kenapa tiba-tiba ada yang nge-share Wikipedia Monaco. Monaco tuh beat yang mana sih? Itu jokes kah atau aku lupa kenapa tiba-tiba berujung ke Monaco ya itu. Udahlah. Kadang aku nggak selalu ingat apa yang aku ucapkan di malam kemarin, nggak tahu. Bukan karena wajar nggak sih begitu? Kayak kadang emang bener sih, beberapa beberapa beat yang aku ambil secara spontan itu rasanya tuh lebih enak gitu, maksudnya iya kenanya tuh lebih natural. Cuma kalau nggak langsung ku catet atau nggak lagi ku rekam, biasanya beatnya lolos gitu aja, aku lupa aja. Iya, kayak kalau perform tuh ya mungkin kesannya tuh kalau kita bawa bawa materi secara spontan kayak gitu, kesannya tuh kayak kita manggung, tapi manggungnya tuh manggung live gitu. Kayak manggung live yang kayak di Hoboken, ala Hoboken, My Chemical Romance waktu dia manggung di Hoboken, soalnya keren banget. Beda rasanya kayak dia manggung di apa ya, di Reading atau di event gede lainnya, kalau dia manggung di event kecil kayak di Hoboken gitu. Ya aku ngerasanya gitu kalau bawain materi yang spontan gitu, on the spot, yang apa yang crowdnya tuh lebih kayak ngumpul bareng gitu daripada manggung. Iya, aku bisa ngerasa kayak apa ya, ngerasa kayak ngobrol aja gitu. Iya, padahal padahal otakku mikir kayak ya padahal kepala aku kayak muter gitu, kayak oh iya ini kemana ya, dari sini kemana ya, dari sini, terus eh cara mainin konsep ini gimana gitu. Tapi aku enaknya tuh kayak berasa ngobrol aja gitu sama temen, kayak berasa nongkrong, nggak berasa perform. Walaupun udahnya capeknya sama sih udahnya. Dan gituan biasanya aku bisa lebih betah sih. Iya, soalnya kadang si atensinya atau si pusat perhatiannya bisa lebih digilir gitu, diputer. Nggak selalu kalau formal manggung kan kita kayak ada satu orang di atas gitu, terus dia yang jadi pusat perhatiannya. Paling ada yang nambahin dikit-dikit gitu dari penontonnya, cuma ya gitu, pusat perhatiannya tetap yang di atas panggung. Tapi kan kalau kalau ngumpul gitu satu meja kan rasanya lebih akrab aja sih, lebih dekat. Dan nggak harus aku tuh masih ada itu sih, masih kadang sadar diri dal, ini spotlightnya ke lu dal, aduh Fajar yang lucu, oke, nggak bisa anjir beban kayak gitu. Aduh Fajar, oh iya aku inget semalam tuh aku kayak um, aku ngebully diri sendiri aja, ngebully diri sendiri. Kayaknya cuma di esek-esek doang aku bisa dengan namanya di iya esek-esek tuh Discordnya Mbak Sri, yang punya sebenarnya si Taka sih, si Mbak Sri. Iya, esek-esek tuh yang punya si Taka ya. Ya di situ aku bisa bisa lebih enak bawain kayak hal-hal yang bolanya tuh ngopernya tuh enak gitu, nggak harus. Kadang aku kaget juga kalau wah ada si Kadal nih, langsung semua atensinya dipusatkan gitu, kayak ya udah, ngomong apa atau ngapain gitu. Kadang aku kalau kalau di posisi gitu masih agak oke, bentar. Aku baru datang, aku belum di brief, masih ada
adrenalinnya ada sih, maksudnya aku bisa ngerasain kayak oh iya, aku jadi aku diperhatiin orang di sini, tapi aku berusaha nggak ngikutin itu sih. Kalau bisa apa ya, ya aku nggak ngikutin, aku mencoba nggak emosional kalau perform. Nggak cuma perform ya, dalam tindak tanduknya aku berusaha nggak emosional sih. Makanya kalau lagi masih masih hype atau masih 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 adrenalin rush gitu, mending aku uh, take it slow aja dulu, lebih ke ngebaca suasananya, observe dulu. Oke. Kayak semalam aku udah lama nggak ngobrol sama si Rairi. Iya. Yeah. Makanya hal kayak materi apa ya, beat pertama yang aku bawain tuh soal Rairi gitu. Jadi si Rairi udah lama nggak kesini, terus wah anjir ini Rairi parah nih. Kliknya tuh langsung ke situ terus. Iya, gara-gara si kampret satu ini anjir. Kan dengan gitu orang si atensinya langsung ke hook ya, anjir ada apa sih kadal tiba-tiba ngatain si Rairi kampret gitu. Iya, gara-gara orang satu ini. Kemarin aku nge apa ya, nge-follow, di follow si Rairi, terus aku nge-follow balik. Iya, ceritanya sesimpel itu kan, tapi gara-gara itu aku kayak kayak salah mengenali gitu Rairi dengan orang yang sangat aku kenal gitu. Bentar. Iya, jadi begitu pagi aku ngelihat apa sih, aku ngecek IG, aku ngelihat bentar kok ada si ini ya di sini. Bentar. Iya kan ada kan kalau apa ya, kalau apalagi kalau bikin story dia paling atas. Bentar kok ada si ini ya di sini. Shit udah lama banget aku nggak tahu kabarnya. Bentar. Shit bukan si Rairi ini. Shit. Iya aku salah orang. Ya intinya aku salah mengenali dia sebagai orang yang dulu aku kenal baik gitu. Jadi makanya mana aku bukannya pas bangun tidur kan masih rada-rada lulungu gitu ya. Anjir, lulungu apa sih? Masih rada-rada ngawang gitu, ngumpulin nyawa. Iya, cuma dari apa ya, kayak ide awalnya gitu, premisnya gitu, dari situ dikembangin lagi kayak kayak bully aku yang nggak bisa move on ini. Materi apa sih, pada akhirnya taktokannya begitu, dan aku ngerasa ya, dan so be it gitu. Aku emang kadang aku pengen nggak, kadang aku juga punya kecenderungan untuk apa ya, untuk ngebully diri sendiri, dan kadang saat aku nggak bisa melakukan itu, aku berharap ada orang lain yang melakukan itu untuk aku gitu. Iya, kayak beberapa hal aku tuh ada hal yang pengen aku sampein ke diri sendiri, tapi kalau aku yang bilang ke diriku sendiri, uh, rasanya nggak begitu valid gitu. Iya, bentar. Oh iya. Iya, kalau beberapa hal yang kalau aku bilang itu ke diriku sendiri, kayak aku ngebully diriku sendiri yang masih aja kepikiran orang itu sampai sekarang gitu. Kalau aku yang bilang itu ke diriku sendiri, rasanya udah nggak valid, soalnya ya itu bisa jadi apa ya, nggak objektif, soalnya apa ya, soalnya ya lu tahu siapa lu, alah, aku tahu siapa aku, dan aku tahu alasannya kenapa aku seperti itu, tapi kalau orang lain yang bilang itu ke aku, rasanya bisa lebih ngena. Iya, beberapa hal bisa bisa kerasa lebih ngena kalau diucapkan sama orang lain, bukan diucapkan sama diri sendiri ke diri sendiri kayak gitu. Dan sebaliknya pun ada yang beberapa hal juga ada yang kerasanya lebih ngena kalau kita ucapkan ke diri kita sendiri ketimbang orang lain yang bilang itu ke kita. Iya, pada akhirnya aku membiarkan orang ngetawain aku. Iya. Karena apa ya? Ke karena kegagalan aku untuk move on di situ. Yang sebenarnya emang aku pribadi ngerasa itu lucu. Iya. Anjir tuh udah selama ini man lu masih masih mikirin soal itu. Anjir, come on man. Ya, aku kan kalau bilang gitu ke diriku sendiri nggak apa ya, lucunya tuh nggak bener-bener lucu gitu, masih rada lucu-lucu perih gitu kan. Tapi kalau orang lain bisa lucunya tuh bisa lebih bisa lebih bulat gitu. Apa sih bisa lebih bulat, lucunya bisa kerasa lebih lucu kalau orang lain yang bilang kayak gitu.
Makanya apalagi eh, bukan cuma satu dua orang yang bilang kayak gitu, rasanya jadi kayak tervalidasi gitu. Ya mungkin gitu kali ya. Jadi kayak kayak, kayak kebodohannya tuh tervalidasi. Dan oh iya, bukan aku doang yang mikir gitu, ternyata ya soal aku. Agak sulit sebenarnya buat nge-share hal-hal personal kayak gitu, apalagi ngepresentnya sebagai sebagai lelucon. Iya, butuh apa ya, eh aku selalu bilang kalau kita tuh nggak bisa bikin penderitaan kita sebagai, kita nggak bisa lucu-lucuin kesedihan kita kalau kita belum lewat dari kesedihan itu. Iya, makanya kalau buatku sih, kalau eh, beberapa cerita yang emang sering apa yang udah aku ceritain kayak jadi beat atau jadi materi gitu ya, itu cara aku buat berdamai dengan cerita itu. Aku tahu aslinya tuh nggak semenyenangkan itu, aslinya tuh tragis gitu. Cuma makin sini aku nemuin titik-titik lucunya, dan aku belajar untuk mentertawakan diriku sendiri soal itu. Dan kalau kalau ngetawain diri sendiri udah kalau aku udah bosan ngetawain diri sendiri, aku ajak orang lain untuk ngetawain itu. Agak aneh sih emang, tapi dengan gitu aku ngerasa kesedihanku tervalidasi sih. Iya, dan susah loh, iya bener, susah loh. Eh, Belakangan aku nemu juga soalnya, kayak di reality juga, beberapa kasus di mana orang-orang itu kayak menjual kesedihannya gitu. Agak sulit sih, maksudnya eh, ini mungkin yang aku pelajarin dari temanku si Dayan kali ya. Ya si Dayan tuh jenius banget kalau kalau soal jual menjual, soal jualan, si Dayan tuh jenius banget gitu. Jadi kalau lu mau apa ya, kalau konsepnya kayak ngejual kesedihan tuh mungkin jangan dibikin jangan dibikin si jangan lu kasih ke konsumen kesedihan tuh mutlak gitu gitu ya, mutlak gitu. Jadi cerita sedih lu tuh jangan dijual bulat-bulat cerita sedih gitu ke konsumen. Iya, lu harus pinter storytelling di situ. Iya, lu harus bisa mengemas kesedihan lu dengan cara yang menyenangkan supaya orang bisa bisa apa ya bisa bisa nerima itu. Nggak, wah anjir cerita sedih nih, nggak gitu. Iya. Ya si Dean tuh, dia tuh jualan keripik doang, lakunya gila men tuh orang. Keripik doang kan, tapi dia bisa nge-branding keripiknya dengan epic gitu. Jadi walaupun kesannya keripik doang, tapi itu nggak cuma keripik. Ya sama sih, aku berusaha menerapkan hal yang sama sih dengan cerita yang coba aku jual di sini dalam tanda petik sih. Ya sebenarnya aku ngejual ceritaku ditukar dengan atensi kalian. Iya nggak sih? Nggak cuma aku loh. Atau pada dasarnya eh broadcast semacam ini sebenarnya ya aku ngejual ceritaku yang ditukar dengan, nggak ditukar bulat-bulat dengan uang ya, ditukarnya dengan atensi kalian men. Iya kan? Jadi ya kalaupun aku kelak apa ya, mau cerita sedih ya, jangan aku branding sebagai cerita sedih man. Ya aku harus cari sudut pandang lain, soalnya aku pikir udah banyak juga yang ngejual hal semacam itu kan. Ya aku harus harus nyari angle lain untuk di apa ya, untuk dijual, nggak dijual ya, kalian untuk dijual. Dan bisa bisa nemuin apa ya, bisa nemuin sudut pandang komedi dari sebuah cerita tragis tuh emang butuh, aduh susah banget tuh aku bilangnya. Emang butuh banyak banyak berdamai dengan diri sendiri. Iya, iya, kayak harus harus apa ya, kalau aku sih prosesnya kayak gitu, banyak dialog. Kayak apaan sih dulu tuh, udah lama kan ya, maksudnya udah berapa belas tahun, ya udahlah, toh orangnya juga udah udah bahagia, kenapa lu inget itu malah malah sedih. Harusnya lu bahagia lah, kita cari kebahagiaan mana yang bisa lu ya kita cari gimana caranya supaya eh, apa yang apa yang mungkin yang lu rasain kayak cerita sedih bisa bikin orang bahagia di mananya kayak gitu, kita cari titik komedinya. Soalnya ya
beberapa emang nggak bisa aku temuin sih ini bahagia di mananya sih, tapi kalau aku sampein itu ke orang lain dan orang lain bisa at least ketawa lah dengarnya, ya buatku itu udah cukup sih. Ya udah, gituan butuh proses sih. Aku nggak yakin kalau apa sih, ya butuh pendewasaan kali ya. Soalnya aku kalau kalau melakukan hal yang sama di umur 21-an gitu ya, 20-an awal, rasanya pembawaannya nggak akan apa ya, nggak akan seperti ini sih. Iya, aku dulu kalau aku bayangin aku yang dulu ngebawain cerita kayak gini, kesannya tuh bakal edgy parah men. Iya, iya, aku bawainnya edgy parah sih. Dan untung dulu aku dapet outletnya, atau aku dapet medianya dulu bukan bukan broadcast kayak gini. Dulu aku punya komik, jadi aku gambar aja, aku ceritain lewat komik yang dulu aku bikin. Ya kayak bagus tuh Dal. Iya. Coba lu cari ntar naskah move on. Nah, nggak, sebelum move on lu bikin apa sih? Oh, naskah connected lu yang lama, terus lu scan, terus lu eh ya bagus tuh Dal. Terus ya dulu aku bikinnya masih manual di kertas, jadi mungkin di scan, terus aku platform buat komik bukuan gitu di mana sih sekarang? Komiko ya. Iya, terus di uploadnya di sana. Anjir, dulu aku edgy parah soalnya kalau apa ya, kalau bawain cerita gitu. Cuma aku senengnya dari connected itu, dia edgy-nya tuh edgy yang ada depth-nya gitu. Iya. Gak cuma apa ya, nggak, edgy-nya tuh gimana ya maksudnya. Aku inget dulu si Kang Aldi bilangnya ini rada apa ya, rada rentan buat mengalienasi pembaca, soalnya terlalu depth gitu ngebawain ceritanya. Kayak jokes-jokesnya kayak jokes yang terlalu spesifik ya, kayak niche-niche tertentu gitu, nggak semua orang tahu jokesnya. Terus yang begitu. Terus aduh, aku inget itu si love line-nya itu rada parah aja. Love line-nya dia love line-nya udah saingan dengan dengan komik hentai anjir. Aduh aja, udah siskon, udah aduh anjir, udah siskon, udah naksir sama guru, parah lah anjir. Nih enggak, lu gak bisa nulis love line yang lebih wajar gitu Dal? Enggak. Enggak, waktu itu aku edgy sih. Jadi enggak. Kenapa enggak sama si ini? Enggak. Anjing, ini siskon Dal, ya bodoh. Aduh anjir. Tadi aku cari ya dokumennya move on connected. Anjir, karakternya apa ya? Ini sebenarnya ada di apa ya? Ada di mejaku sekarang ini. Si gambar karakter cewek ini, si Alia, sebenarnya itu dari move on juga. Dari connected juga. Iya, ceritanya rada kayak dua jig. Dia, aku nggak ngerti, tapi itu sebenarnya aksi man. Iya, ada pukul-pukulan yang terjadi di situ aja. Ya jadi kalau mau apa ya, kalau mau nge-share pengalaman kalian yang apa ya, yang penuh dengan muatan emosional kayak gitu, saranku sih itu, coba dibikin lebih sublime. Aduh, apa lah gitu. Makanya coba dibikin buat lebih apa ya, buat lebih uh, buat buat lebih halus gitu curhatnya. Aku tahu kita semua tuh punya punya cerita yang pengen kita sampaikan ke orang lain. Aku tahu kita tuh punya punya kesedihan yang pengen kita share ke orang lain. Cuma cara kita nge-share-nya itu yang harus diperhatikan. Soalnya ya balik lagi, kalau mau apa ya, karena aku Libra lah aja, lu mau pakai jokes itu lagi tuh. Ya aku suka semuanya seimbang. Aku suka semuanya balance. Makanya kalau aku apa ya, kalau aku mau curhat nih, ceritanya sedih,
ya aku harus kasih apa ya, kayak value propositionnya harus balance. Lu dengerin cerita sedih gua kasih lu ini gitu. Apa yang lu kasih di situ? Dengan atensi yang udah orang berikan terhadap lu ngasih apa ke mereka? Iya makanya yang kupilih sih apa ya, ya udah lu, aku sebisa mungkin aku ngasih ngasih hiburan. Iya, ngasih, aku bisa nge-entertain. Aku nggak tahu entertain tuh hiburan gak sih kalau di apa ya, kalau di translate langsung. Aku ngerasa entertain tuh lebih ke apa ya, nggak harus hiburan sih, maksudnya lebih, aku nggak nemu tuh padanan kata yang bener buat entertain. Ya pokoknya itu yang berusaha aku lakuin di sini tuh, kayak atas atensi yang kalian kasih selama sekian menit di sini ya, aku bakal berusaha nge-entertain kalian begitu. Yaudah, dari tadi aku nyimak sih koneksinya sih. Iya, kalau ditanya Dal kenapa dari tadi lu nggak mulai baca, bentar, koneksinya masih belum stabil man. Sekarang kayaknya udah deh. Iya, dan udah sejam juga ternyata, anjir. Enggak, aduh anjir, kalinya aku bilang koneksinya udah stabil dia ngedrop, kan parah ya. Sip, nggak lama kan. Iya, ya kalau mau paling kalau ngedrop gitu aja sih ntar naik turunnya. Yaudah, kayaknya aku mulai masuk ke cerita aja kali ya. Ya kita udah sampai ke bab 37 malam ini. Yang malam kemarin tuh serunya tuh adalah ada reuni si itu apa ya? Kelompen capir. Iya, jadi Noni, Eko, Kugi sama Kinan dia ketemu lagi di acara tunangannya Noni sama Eko. Dan di situ tuh kayak ada kalimat dimana Kugi tuh akhirnya berantakan lagi setelah sekian lama berusaha menata hati. Anjir, ya aku ingat kayaknya gitu deh. Soalnya dia balik lagi ketemu Kinan, terus emang susah sih kalau gitu. Iya, jadi kayak kita udah berusaha ngelupain seseorang, terus tiba-tiba orang itu udah hadir lagi di hidup kita gitu. Aduh anjir, kenapa kamu harus balik sih aja? Lu nggak lihat effort yang udah aku lakuin selama ini buat buat ngelupain lu, kenapa lu tiba-tiba seenaknya balik lagi anjir, kayak gitu. Iya, tapi ceritanya masih panjang gitu, jadi kayak ada hal, mungkin ada apa sih, kayak kedepannya ada hal yang bakal diluruskan di antara kedua orang itu. Ya udah, malam ini deh kayaknya ceritanya soal itu, kayak gimana Kugi dan Kinan bisa catch up lagi itu, catching up to each other ya gitu, kayak ya bisa saling mengejar ketertinggalan soal satu sama lain gitu. Ya udah, bab 37, tabir yang tak bisa ditembus. Jakarta, Maret tahun 2003. Kegiatan Noni dan Eko di kampus yang mulai melonggar memungkinkan mereka berempat cukup sering berkumpul. Setidaknya 2 minggu sekali mereka menyempatkan untuk bertemu. Dan minggu ini, rumah Kinan yang mendapat giliran. Lena sangat gembira menyambut mereka semua. Sudah lama ia tidak melihat Kinan bergaul dengan teman-teman lamanya. Dan baginya itu pertanda bahwa Kinan mulai kerasan hidup di Jakarta. Saking senangnya, Lena rela membikinkan begitu banyak makanan sampai-sampai meja makannya nyaris tak muat lagi. Empat-empatnya bengong melihat meja makan yang penuh sesak itu. "Ma, kita kan cuma berempat," tanya Kinan. "Ini sih makanan buat skala kendurian." Aku nggak tahu kendurian apa ya. "Kinan lupa memperhitungkan peliharaan kita semua, tante," sambar Eko. Kugi pelihara anaconda, saya pelihara ular naga, Noni punya keluarga singa, Kinan ngasuh rombongan tunawisma. Aduh anjing. Iya. Aduh anjing, jadi pengen ngatain. Aduh. Ya lu makannya banyak banget kayak gembel. Iya, kadang aku ngerasa gitu sih. Iya.
Aduh Dal, lu ke kondangan ngambilnya banyak banget aja. Udah, lu nggak makan dari SD ya? Banyak banget lu ngambilnya. Mas Eko, Jeron keluar dari kamarnya. Jeron, Eko benar-benar pangling. Anak SMP yang kecil itu kini sudah menjulang tinggi, hampir menyamai tinggi badannya. Jeron sudah masuk SMA sekarang. Kamu pelihara apaan sih bisa segede gini? Jeron terkekeh, pelihara grup ronggeng. Lena mendelik. Memang nih anak satu, pacarnya banyak bener. Pusing deh, tante di rumah merangkap resepsionis. Telepon kerangkring terus nyariin Jeron. Dan orangnya beda-beda semua. Lo gak apa-apa tante, itu untuk mengimbangi abangnya yang nasibnya agak lain. Timpal Eko lagi. Tiba-tiba terdengar suara roda berputar. Ayah Kinan keluar dari kamarnya. Tangannya sudah bergerak lancar memutar roda. Ia tersenyum ramah menyapa semuanya. Walaupun bicaranya agak pelan, artikulasinya sudah jelas dan mendekati normal. Sesampainya di dekat meja, Adri pun minta dibantu berdiri. Ia berjalan hati-hati menuju kursi. Ayahnya Kinan sekarang sudah bisa jalan lagi. Hampir semua sudah bisa kembali seperti dulu. Tapi masih pelan-pelan. Lena menerangkan dengan bangga. Kugi mengamati semua itu dengan seksama. Ini rupanya pengorbanan Kinan. Mudah-mudahan memang tidak untuk selamanya. Sekalipun itu berarti Kinan mungkin akan pergi lagi entah kemana. Mendadak muncul sayatan pedih lagi di hatinya. Namun, Kugi memilih untuk tidak mengindahkan. Malam seperti ini terlalu berharga untuk dilewatkan dengan kepedihan. Kalian duluan deh. Besok pagi kan kalian masih harus ke Bandung. Biar gue yang nganterin Kugi, ujar Kinan di beranda depan. Yakin? Tanya Noni dan Eko hampir berbarengan. Gak ngerepotin? Kugi menyusul bertanya. Kinan menggeleng mantap, lalu melepas keduanya pulang. Tinggal ia, Kugi dan bebunyian serangga malam. Gi, saya sebenarnya pengen ngomong sesuatu. Bagi saya, nggak salah deh, kayak gitu dah. Iya, yeah. Gimana sih? Bentar. Gi, saya sebenarnya pengen ngobrol sesuatu. Saya sebenarnya pengen ngomong sesuatu. Bagi saya hal ini sangat pribadi dan hanya menyangkut kita berdua. Makanya saya nggak pengen ngomong di depan Noni dan Eko. Meski tetap tampil tenang, Kugi kontan tidak keruan. Jantungnya berdegup kencang. Kinan menatap Kugi berdalam-dalam. Gi, saya harus berterima kasih sama kamu. Untuk? Dan Kugi melihat Kinan mengeluarkan sesuatu dari balik punggungnya. Benda yang ia bawa sejak mereka beranjak ke Serambi tadi. Wait. Kamu sudah meminjamkan sesuatu yang sangat berharga buat saya. Tapi barang ini harus saya kembalikan lagi. Karena ini memang milik kamu. Kinan lalu menyerahkan sebuah buku tulis yang kini sudah kumal. Kugi tercengang, tak percaya ia akan melihat buku itu lagi. Jenderal Pilik? Enggak, Jenderal Pilik? Tanyanya bergetar. Buku ini pernah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya. Kinan berkata lembut. Nggak salah deh, nggak kurang lembut kali ya. Buku ini pernah menjadi bagian terpenting dalam hidup saya. Kinan berkata lembut. Dan kamu akan tahu kenapa. Tapi saya nggak mau ngasih tahu dengan cara yang biasa-biasa aja. Kugi tambah bingung. Buku kumal itu diterimanya dengan perasaan campur aduk. Jadi, selama ini kamu menyimpan buku ini terus, waktu kamu di Bali juga. Dan saya baca hampir tiap hari. Kinan menambahkan. Ia tersenyum. Kamu sadar nggak?
kamu akan jadi penulis dongeng yang luar biasa. Kerongkongan Kugi tercekat. Sudah lama sekali tidak ada yang mengatakan hal itu padanya. Bahkan menyinggung secuil pun tentang dunia satu itu, termasuk dirinya sendiri. Kali ini, itu siapa yang bilang? Oke. Kali ini saya ingin meminta satu hal lagi dari kamu, ucap Kinan separuh berbisik. Saya ingin minta satu hari saja. Saya ingin mengajak kamu ke satu tempat. Kapan kamu bisa kasih tahu saya? Nanti kamu akan ngerti kenapa buku itu penting, kenapa buku itu begitu penting buat hidup saya. Kugi tak paham apa yang Kinan maksud, tapi tak urung kepalanya mengangguk. Hari Sabtu pagi, pukul 7:05, Kinan sudah nongkrong di ruang tamu Kugi. Tak lama kemudian Kugi keluar, masih dengan rambut basah dan mata yang melek terpaksa. Ternyata kamu memang serius gilanya. Bener-bener harus jam 7 ya? Sapa Kugi dengan jalan yang masih sedikit sempoyongan. Hari ini cuma ada satu aturan yang berlaku, ujar Kinan sok tegas. Aturan saya. Aku mau diperbudak seperti Eko dan Fuad memperbudak. Aku mau diperbudak seperti Eko dan Fuad memperdudakku bertahun-tahun ya? Tanya Kugi lunglai. Pokoknya hari ini tugas kamu cuma satu, Gi. Percaya sama saya, oke? Aturan pertama, membawa beberapa baju cadangan. Udah? Kinan mengecek. Udah. Bagus. Aturan kedua, HP mati. Dari mulai ruang tamu. Aturan kedua, HP mati. Dari mulai ruang tamu ini sampai nanti kamu kembali lagi ke sini. Siap. Beberapa menit kemudian, mereka berangkat dari rumah Kugi. Sepanjang jalan, Kugi keasikan mengobrol sampai-sampai tak sadar mobil itu sudah sampai di mulut tol Cikampek. Nan, gumamnya setelah mendeteksi keanehan yang terjadi. Ngomong-ngomong kita mau kemana sih? Kinan nyengir. Tujuan pertama pagi ini, Bandung. Kita jenguk Pilik. Ke Bandung, Pilik. Kugi terperangah. Hore! Teriaknya sambil melompat-lompat di tempat duduknya. Satu mobil terguncang-guncang. Sudah 3 jam mereka menempuh perjalanan, menembusi jantung kota Bandung, terus ke arah utara. Nan, aku gak ngerti, kata Kugi. Kok kamu kepikir buat jenguk Pilik segala sih? Padahal kamu cuma 2 kali ketemu mereka. Harusnya ide menjenguk itu munculnya dari aku, guru mereka, yang hampir ketemu tiap hari selama 2 tahun. Udah deh, gak usah tanya-tanya. Kinan menyahut santai. Itu juga bagian dari kejutan hari ini. Mobil Kinan mendekati lokasi kampung Pilik. Jalan setapak menuju sekolah alit sudah kelihatan. Saya harus parkir di sini kan ya? Tanya Kinan ketika melihat pelang puskesmas yang dulu menjadi patokannya. Iya, tapi biasanya ada pos jaga Mang Sukri di sini. Kemana ya? Kugi selingukan. Mereka berdua keluar dari mobil. Dulu, di sebelah puskesmas itu ada saung dari kayu yang merangkap pos ronda. Saung kayu yang biasanya digawangi oleh Mang Sukri kini sudah tak ada. Puskesmas kecil itu pun tampak sepi, tak terawat. Seperti sudah tak terpakai berbulan-bulan. Gi, daerah ini kayaknya berubah, gumam Kinan sambil melihat sekeliling. Kugi ikut menebarkan pandangan. Kinan benar, daerah itu sudah berubah. Jalan setapak menuju sekolah alit menjadi lebih besar. Rumput-rumput pun sudah gundul, seperti sering dilalui kendaraan. Sekumpulan pohon bambu rimbun yang biasanya menuduhi mobil yang parkir di tempat itu sudah tidak ada lagi. Sinar matahari menerpa langsung, membuat semuanya kelihatan lebih gersang. Mereka mulai menapaki jalan, pemandangan yang mereka temui kian asing saja. Mereka berpapasan dengan banyak pekerja yang mengangkuti pasir, semen, batu-batu. Dan terkejutlah mereka ketika setengah kampung tempat Pilik bermukim sudah rata dengan tanah. Hamparan tanah merah terbentang luas. Tak ada rumah penduduk, tak ada ladang.
Hanya truk-truk besar, mesin backhoe, ternyata nulisnya backhoe, mesin pengaduk semen, dan para pekerja yang hilir mudik di lahan besar itu. Kugi dan Kinan melongo melihat itu semua. Sekolah Alit hilang tanpa bekas, tanpa buang waktu. Mereka mencari penduduk yang masih tersisa dan bertanya sana-sini. Aduh wajar, tiba-tiba bahasa Sunda. bentar ya. Iya tiba-tiba dialognya bahasa Sunda, men. Oke. Badai di damal jantan perumahan, jawab salah satu orang yang berhasil Kugi cegat, seorang pengangkut kayu bakar. Rumah-rumah di sini pada kemana, Pak? Tanya Kinan. Atos ngarali, sadayana atos digusur. Bapak itu menjawab seraya merentangkan tangannya. Kemana? Desak Kugi lagi. Duka tuh, Neng. Da Paburencai. Aduh, Paburencai itu berpencar, iya. Ia mengangkat bahu. Upami Bapak terang te Pak Usep ayeuna di mana? Kalau Bapak tahu nggak Pak Usep sekarang ada di mana? Dengan agak terbata-bata, Kugi berusaha berkomunikasi dalam bahasa Sunda. Oh, Pak Usep anu gaduh kebon sampe. Muhun anu putrana namina Pilik. Kugi mengangguk-angguk antusias. Pak Usep mah kagusur kacakat susukan, Neng. Dengan prihatin bapak itu berkata. Kugi tahu benar susukan yang dimaksud. Sebuah kali kecil yang nyaris kering dan kotor. Tempat itu tidak terlalu jauh dari pembuangan sampah. Kamu tahu tempatnya, Gi? Tanya Kinan. Kugi mengangguk. Kita susul ke sana yuk, gumamnya. Ia sudah bisa membayangkan kondisi seperti apa yang dihadapi Pilik dan keluarganya. Setelah mengucapkan terima kasih, keduanya bergegas pergi. Dan bayangan Kugi tidak salah. Malah lebih buruk. Ada beberapa gubuk yang berdiri di pinggir kali tersebut. Gubuk-gubuk reot yang tak layak disebut rumah. 1-2 orang tampak lalu lalang di sekitar gubuk. Itu Pak Usep, Kugi berseru. Neng Ugi, Pak Usep tak kalah terkejut. Ia langsung melongok ke dalam gubuknya. Bu, kadieu enggal. Iya ayah guru-guru napilik. Gak banget dia aja. Gak banget. Gak tahu, men, aneh banget aja yang dengernya. Seorang ibu berdasar lusuh keluar dari situ. Seolah melihat malaikat, ia menghambur ke arah Kugi, memeluknya erat. Bu Ugi, si Pilik, Bu. Tangisnya serta-merta. Tubuhnya berguncang. Pak Usep hanya bisa diam dan tertunduk sedih. Seketika itu juga Kugi dan Kinan tahu ada sesuatu yang tidak beres. Kembali hanya mereka berdua ditemani embusan angin dan gemersik bambu. Dari tempat mereka berdiri, kebisingan pembangunan real estate itu hanya terdengar sayup-sayup. Sesekali burung berseliweran, berkicau, lalu hinggap di atas nisan kayu yang tertancap di hadapan mereka berdua. Pilik beristirahat di sana. Sebuah makam seadanya. Yang tersisa hanya kenangan suaranya yang gaduh, larinya yang gesit, rambutnya yang gundul, dan sinar matanya yang cerdas. Semuanya berputar bagaikan film dalam kepala Kugi. Sementara 1001 penyesalan muncul di benak Kinan. Di tangannya Kinan menggenggam sebuah buku tabungan yang akan dihadiahkan pada Pilik dan sekolah Alit. Uang yang ia sisihkan dari hasil penjualan lukisannya selama ini. Dengan getir ia memandangi nisan itu, menyadari betapa ironisnya realitas saat mereka harus bersanding dengan dunia dongeng. Dengan getir ia memandangi nisan itu, menyadari betapa ironisnya realitas saat harus bersanding dengan dunia dongeng. Keindahan dunia Jenderal Pilik dan pasukan Alit yang terwujudkan dalam semua karyanya, serta kenyataan hidup seorang anak bernama Pilik bin Usep yang harus tergusur karena keluarganya tak punya bukti kepemilikan tanah. Harus tinggal dalam sebuah gubuk di pinggir pembuangan sampah. Dan menderita tifus 3 bulan yang lalu tanpa mampu mencari pertolongan medis. Puskesmas sudah lama ditutup. Pak Usep bilang,
Tak sampai seminggu, kondisi Pilik turun drastis dan akhirnya tubuh kecilnya menyerah. Pilik pergi membawa mimpinya untuk bisa masuk SMP. Coba kalau aku sempat, ngajar sedih banget ini. Ya. Coba kalau aku sempat nengokin dia. Aku beneran gak tahu, Nan. Aku juga hilang kontak dengan Ami. Padahal Pilik mestinya dia punya kesempatan. Anak itu pintar. Kuki berkata tersendat-sendat. Harusnya kesempatan itu ada. Kinan terduduk pilu, merangkul Kugi yang bersimpuh sambil terisak. Aku sering kangen sama Pilik, sama anak-anak. Tapi aku udah gak pernah sempat lagi nengok mereka. Aku masih punya satu buku tulis petualangan pasukan Alit yang bahkan mereka belum sempat baca. Tangis Kugi lagi, lalu membenamkan kepalanya dalam rangkuhan Kinan, menangiskan semua penyesalan yang tersisa dalam hatinya. Suatu saat mereka pasti baca, Gi, sahut Kinan lirih. Kamu jangan berhenti nulis. Sesaat Kinan merasa terempas kembali ke masa lalu. Kala ia dan Kugi masih berbagi mimpi yang sama. Saat yang mereka susah banget ya. Berat. Kulangnya. Sesaat Kinan merasa terempas kembali ke masa lalu. Kala ia dan Kugi masih berbagi mimpi yang sama. Saat yang mereka butuhkan hanyalah alam dan satu sama lain. Saat sebuah momen sederhana bersama Kugi dapat mengkristal dan hidup lestari dalam hatinya. Namun waktu berjalan dan bumi berputar, membawa mereka begitu jauh. Realitas dan dongeng terpisahkan tabir yang rasanya tak akan pernah bisa ia tembus. Ya itu tadi bab 37. Ya emang berat sih ceritanya dari situ. Kayak aku sendiri gak nyangka kenapa Pilik tiba-tiba, aduh aja kenapa sih Pilik? Kenapa sih harus Pilik aja? Gak tahu men. Oke, lanjutin ya bab 38. Gak tahu. Ini belum selesai soalnya. Itu baru satu bab men. Ya. Bab 38, penculikan paling indah. Kugi termenung melihat buku tabungan yang dibawa Kinan. Beraneka ragam perasaan melanda hatinya. Antara haru, terkejut, dan getir. Kugi tak menyangka betapa kisah yang ia tulis telah berperan begitu besar dalam hidup Kinan. Ia terharu dengan kesungguhan Kinan untuk berterima kasih padanya. Pada sekolah Alit, pada pasukan Alit. Namun ia juga getir melihat kenyataan bahwa niat baik mereka semua tak sanggup menolong Jenderal Pilik. Kamu akan kasih uang itu ke mereka, Nan? Tanya Kugi. Iya, ke Pak Usep, Pak Somad, dan semua keluarga pasukan Alit yang kena gusur. Jawab Kinan tegas. Saya gak mungkin menyimpannya lagi. Uang ini sudah saya anggap menjadi hak mereka. Lalu, kita mau ngapain lagi sekarang? Kugi mengusap wajahnya, penat. Saya masih mau mengajak kamu ke satu tempat. Aturan hari ini masih berlaku, Gi. Kinan tersenyum sambil mengusap pelan tangan Kugi. Kugi mengangguk pasrah. Ia tak punya cukup tenaga untuk protes. Tak cukup kemauan. Apapun rencana Kinan, ia hanya ingin diam di mobil dan mengikuti kemana arah nasib membawanya. Tak lama mobil SUV itu pergi meninggalkan daerah Bojongkoneng, lalu keluar dari kota Bandung. Kugi tertidur separuh terakhir perjalanan entah kemana itu. Ia hanya tahu bahwa mobil mereka pergi mengarah kota Garut, lalu terus ke arah selatan menuju Pamengpeuk. Sisanya ia tak sadarkan diri, tertidur pulas dengan sandaran jok merebah ke belakang. Matanya terbuka ketika mobil Kinan akhirnya berhenti. Pertama-tama, Kugi melihat angkasa luas yang terbentang dari kaca mobil. Langit berwarna merah, menyala bagai disulut api. Arakan-arakan awan tampak merona jingga di telan ufuk barat. Hal kedua yang disadarinya adalah deburan ombak yang dahsyat dari arah bawah.
Hal ketiga, Kugi menyadari bahwa Kinan tidak ada di sampingnya. Sontak Kugi terduduk. Tersadarlah ia bahwa mobil itu tengah terparkir di atas tebing berumput hijau. Di hadapannya terhampar laut luas, dan di bawah sana tampak ombak berputar dan berpusar, saling memecah dan mengempas, menyapu hamparan karang dengan buih putih. Cepat-cepat Kugi keluar dari mobil. Belum tuntas rasa kagetnya. Kugi masih harus terpana melihat ratusan kelelawar yang tiba-tiba mengepak bersamaan dari bawah tebing, membentuk segelompok awan hitam yang sejenak memenuhi langit. Terkesiap dengan semua keindahan yang mendadak hadir di depan matanya, Kugi hanya bisa terduduk di atas rumput. Kecil, suara Kinan berteriak memanggilnya. Kugi menoleh ke samping. Tampak Kinan melambaikan tangan dari sebuah saung beratapkan ilalang. Kugi langsung berlari-lari menghampirinya. Nan, kita sebenarnya di mana sih? Kugi bertanya keras. Selamat datang di Ranca Buaya. Kinan tersenyum lebar. Ini bagian dari peraturan saya hari ini, yaitu kamu harus rela diculik kemanapun. Saya pernah ke pantai ini gak sengaja, bareng Bimo dan anak-anak kampus. Saya langsung jatuh cinta. Bertahun-tahun pingin kesini lagi, tapi gak pernah sempat. Baru sekarang bisa kembali lagi. Sama kamu. So enjoy. Ia lalu menyorongkan minuman dingin yang dibawanya dalam cool box. Kugi mengambil minuman yang disodorkan Kinan. Muka protesnya perlahan berubah. Well, agen Kinan si Malakamania, aku harus mengakui, ini adalah penculikan yang sangat menyenangkan. Kugi terkekeh. Cheers, cheers. Keduanya lalu duduk di pinggir tebing, beralaskan rumput dan bertemankan dua minuman kaleng dingin. Menikmati matahari terbenam hingga pupus di telan malam, menghayati keluasan Samudra India bukan Hindia, yang membentang dari tempat mereka duduk. Menjelang gelap, SUV itu turun dari tebing menuju bagian pantai landai tempat beberapa pedagang makanan berjualan. Malam yang masih muda terlihat jernih. Taburan bintang muncul tanpa perlawanan awan, dan bulan bersinar megah dalam masa purnamanya. Ini adalah mie instan paling enak yang pernah aku coba seumur hidup, komentar Kugi seraya melahap mie rebus yang dipesannya. Ia sudah memasuki mangkuk yang kedua. Kinan melirik bungkusan bekas mie instan yang masih tergeletak di meja. Emang ada bedanya ya? Jelas ada, kata Kugi yakin. Faktor pertama adalah gak makan dari siang. Faktor kedua adalah ini warung dengan pemandangan terindah yang pernah aku kunjungi. Restoran paling mahal di Jakarta aja kalah sama warung ini, ya nggak? Setuju. Kinan pun bergerak ke mangkoknya yang kedua. Jadi nggak nyesel kan diculik? Kugi berhenti mengunyah. Kalau boleh tahu, maksud kamu hari ini sebetulnya apa sih, Nan? Kinan ikut berhenti, sejenak menatap Kugi. Beresin dulu makanannya, nanti saya kasih tahu. Tapi nggak sekarang dan nggak di sini. Mata Kugi langsung membeliak. Jadi kita masih pindah tempat lagi. Kinan mengangguk. 20 meter ke depan. Pantai Ranca Buaya hampir seluruhnya dibingkai oleh hamparan karang, kecuali satu cerukan yang dipakai sebagai pelabuhan kapal nelayan yang letaknya persis di depan warung-warung makanan. Dekat dari sana masih tersisa sebagian kecil pantai kosong yang tidak diparkiri perahu. Di bagian itu, Kugi dan Kinan akhirnya berkesempatan untuk merendam kaki mereka dalam air laut. Di atas pasir pecahan karang berwarna krim kekuningan. Ratusan anak ombak berkilau perak ditimpa sinar bulan. Karang-karang kecil bermunculan, tampak mengilap di sepuh buih ombak. Selain mereka berdua, tak ada lagi orang di sana. Setelah kenyang bermain ombak, Kugi mendamparkan tubuhnya di atas pasir. Kenyang begini paling enak tidur, celetuknya. Mau dibikinin tempat tidur nggak? Kinan bertanya. Gimana caranya? Kinan melesat ke mobilnya,
kembali membawa ember kecil dan sekop. Ya ampun, kamu mau bertani, kok bawa sekop segala? Kugi tergelak. Gak usah banyak tanya, gak usah banyak tanya adalah salah satu aturan yang berlaku hari ini. Kinan menjawab santai, lalu sibuk mengerjakan sesuatu. Kamu ngapain sih? Masih dalam posisi telentang menghadap langit, Kugi bertanya. Mendadak tubuhnya terangkat, Kinan menggendongnya tanpa disangka-sangka. Kamu ngapain? Teriak Kugi spontan. Beberapa detik kemudian tubuhnya mengempas kembali ke pasir, ke dalam sebuah lubang dangkal. Ini tempat tidur yang gak bisa didapatkan di hotel termahal sekalipun. Tempat tidur pasir, alamiah dan juga terapeutik karena punya efek refleksiologis. Seperti tukang obat Kinan menerangkan, sambil terus menimbuni Kugi dengan pasir yang disendoknya dengan ember. Yang dikubur tidak protes, malah terkikik-kikik geli. Butiran pasir yang menghambur menggelitik saraf-saraf kulitnya. Yaho ada Ci. Oh ya, kok gitu? Aduh, iya. Bisa gitu ya? Suara dari room sebelahnya nyangkut ke sini, ngikut ke sini. Ya mungkin karena roomnya sebelahan, iya. Jadi dan roomnya nggak di soundproof gitu, iya. Jadi suaranya bisa kedengar sampai sini. Masa sih dah lanjut? Apaan sih? Gak tahu anjir. Udah kayak di warnet aja ya. Iya. kadang aku nemu hal gitu. Iya, kalau di warnet itu bilik sebelah suaranya sampai sini anjir. Iya, makanya dari dulu aku kemana-mana suka bawa headset gitu kan kecil. Jadi aku bisa bodo amat dengan apa yang terjadi di bilik sebelah aja. Biasanya komennya yang ke bawah, ini suara aja. Ya main warnet begitu. Lu tahu gak sih dulu zaman-zaman satu warnet satu bilik diisi sama 5-10 bocil gitu. Gak paham men. Serius. Itu kalau gak salah tahun 2011an gitu ya, 2010an gitu. Waktu smartphone belum banyak. Jadi satu warnet tuh bisa anjir itu mereka tumpuk-tumpukan di situ gimana aku gak paham men. Iya, yang main game satu orang yang nontonin banyak, mana mereka mereka ramai banget di situ anjir. Iya, makanya kayak aku bahkan kalau walaupun dulu zaman-zaman di warnet gitu. Ya aku tahu di warnet tuh disediain headphone kan, tapi aku rada gimana gitu sama headphone warnet. Iya, udah dipakai sejuta umat. Jadi aku kalau ke warnet bawa headset sendiri. Iya. Jadi nyoloknya dari situ. Iya men, geli men, headphone warnet tuh suka rada-rada lembab gitu. Iya, kok ini rada-rada lembab ya, habis dipakai apaan? Ya udah deh anjir, pakai headset aja deh. Ya udah, ada bisa sambil ngerusuh. Iya sih, cuma aduh. Iya, dulu aku ke warnet ngapain ya? Oh iya, dulu aku zaman-zaman download anim. Dulu internetnya masih kan tuh internet warnet. Jadi kalau download anim aku ke warnet. Kotoran kuping sejuta umat nempel di situ kayaknya gitu. Iya. Yeah. Kadang mereka seru banget sih sampai rusuh gitu, sampai kedengaran ke bilik sebelah. Iya. Yeah. Tapi makin sini warnetnya jadi nggak pakai bilik gitu, nggak tahu kenapa. Jadi warnetnya udah kayak internet cafe gitu, udah nggak dibilik-bilikin dan semuanya rusuhnya udah lebih enak sih. Tapi kalau gitu aku jadi nggak bisa apa ya? Kalau di warnet sekarang aku jadi susah buat download soalnya kebanyakan orangnya pada main game gitu. Iya, dulu aku agak abusive buat download, mana dulu aku zamannya nonton film-film berat lagi. Iya, kayak nonton Dark Knight Trilogy gitu. Downloadnya di warnet berat lagi kan. Terus dari situ aku ngerti juga ternyata kalau download doang mah ya lu nggak perlu pakai billing. Iya, di warnet tempatku tuh baik ya. Kayak kesininya dia buka jasa download gitu. Jadi kalau mau download sesuatu ya udah minta aja sama operatornya. Kasih tahu kayak link situsnya kemana, terus yang di download filenya apa kayak gitu.
Kemarin dulu tuh aku zaman studi soal film kan, soal skrip. Jadi aku belajar kayak dari film-film yang skripnya bagus gitu. Kayak skripnya Christopher Nolan dulu bagus, terus kayak skripnya Quentin Tarantino. Aku nonton film-film kayak Pulp Fiction, kayak Dark Knight, kayak Inception, buat buat ngerti, oh ya nulis skrip tuh kayak gini, strukturnya begini, terus skrip yang bagus tuh kayak gini. Iya, dulu downloadnya di situ, kesininya udah ada smartphone, aku download sendiri di torrent. Iya, aku juga dulu aku mungkin karena keseringan download dan apa ya, download kalau di klien katanya bikinnya ngegame jadi nge-lag kayak gitu. Ya udah, kalau mau download di sini aja, di apa ya, di operator. Kalau download di kalau download di klien katanya yang lain kasihan, yang lagi ngegame sering nge-lag. Ya udah, sini aja gue downloadin kayak gitu. Downloadnya pakai torrent. Emang iya kali ya, gak tahu sih. Aku nggak begitu ngegame juga sih kalau dulu ke warnet. Jadi kalau kalau dulu aku kalau emang niatnya ngegame ya aku ke, ada juga warnet yang emang buat ngegame doang gitu. Iya, kalau di warnet itu aku nggak download apa-apa, soalnya internetnya kayaknya emang buat game deh, nggak secepat itu downloadnya di situ. Jadi kayak mesen paket begadang kayak gitu. Kesininya ya udah ada komputer sendiri, terus paling internet juga ada, wifi ada, jadi ya udah segalanya. Aku aku ke warnet itu, sekarang warnetnya udah nggak jadi warnet ya, jadi kayak apa ya, jadi kayak dia apa ya, iya, sekarang warnetnya jadi nggak kayak warnet men, tapi dia nerima kayak kerjaan-kerjaan kayak ngeprint gitu. Kalau nggak ngeprint, bikin apa ya, bikin mock up atau ngerjain ya gituan lah, kerjaan freelancing gitu. Aku masih ke situ buat kadang-kadang kalau kudu nyervis atau ngecek komputer kalau udah mulai lambat gitu. Ini penyakitnya apa ya? Iya, aku udah, iya bener kalau diinget. Aku udah bolak-balik ke warnet itu semenjak warnet itu buka men, iya. Dari aku kelas 1 STM kayaknya. Iya, sampai sekarang, sampai sampai warnetnya udah nggak jadi warnet gitu. Iya, sampai si A-nya jadi bikin kartu BPJ, bukan BPJ, apa sih? NPWP bisa di situ sekarang. Terus kemarin aku lihat ada kayak apa sih itu? Bukan 3D printing kan ya? Kayak segala ada dikerjain di situ. Itu bagus tuh si A-nya, dia kreatif man. Iya, kalau karena warnetnya udah makin sini makin surut, dia nyari bisnis lain gitu. Iya, adaptability-nya cukup tinggi ya. Ya udah nggak rame sih. Iya, kerjaannya kalau nggak apa ya, kalau nggak biasanya, kalau kalau bukan orang kantoran yang ke situ, ya kerjaannya dari internet gitu. Ya, freelancing. Nah, tapi suka masih ada satu dua sih, nggak seramai dulu. Itu pun nggak lama sih. Kadang aku mikir ya, emang warnet tuh makin ramai apakah makin profit gitu. Soalnya aku kalau ngebandingin tempat itu dulu dan sekarang, dulu ramai banget soalnya. Tapi ramainya ya ramai gitu maksudnya. Ramai yang warnet, ramai yang ya kayak gonta-ganti billing gitu. Kayak penghasilan per jamnya apakah nutup gitu ya, bikin warnet. Dulu aku sempat mikir kayak gitu sih, kayak ada om yang nawarin, ya udah, jaga warnet aja. Ya dulu aku kerjaannya belum sebanyak sekarang. Jadi minta jagain warnet gitu. Terus aku mikir, emang warnet nutup nggak ya, kayak internetnya, terus kayak listriknya, apalagi kalau unit komputernya banyak gitu. Nggak tahu sih, tapi mungkin sekarang udah beda zaman sih, jadi ya udah nggak bisa disamain. Dan lagi zaman zaman gitu ternyata nggak berlangsung lama ya, paling 10 tahun yang aku inget. Baru setelah itu makin tergusur dan tergeser.
Sama kayak dulu tuh ada bisnis wartel. Iya, sebelum rame warnet tuh ada wartel. Itu juga kan seiring berjalannya perkembangan zaman dia malah hilang sekarang. Siapa yang mau pakai wartel coba sekarang? Jago lu bisa karena trigger sesederhana itu lu bisa bisa bikin bisa bikin satu tema yang random banget aja. Thank you Adachi. Ya thank you Adachi sudah di trigger. Iya. Kadang aku agak takjub dengan kemampuan aku menggali tema yang sederhana kayak gitu. Iya kan, bingung juga keuntungannya dari mana. Dulu aku nggak sempat nanya-nanya sih, iya. Kayak warnet tuh profitnya gimana? Tapi harusnya ada sih. Iya. Ya udah aku terusin ya. Anjir, rasanya jauh banget ya tadi, bener ya di sini. Oke. Pantai Ranca Buaya hampir seluruhnya dibingkai oleh hamparan karang, kecuali satu cerukan yang dipakai sebagai pelabuhan kapal nelayan. Ya bener kan, aku malah dari atas banget. Gak apa-apa deh, dari atas banget aja. Yang letaknya persis di depan warung-warung makan. Dekat dari sana, masih tersisa sebagian kecil pantai kosong yang tidak diparkir perahu. Di bagian itu, Kuki dan Kinan akhirnya berkesempatan untuk merendam kaki mereka dalam air laut. Di atas pasir pecahan karang berwarna krim kekuningan. Ratusan anak ombak berkilau perak ditimpa sinar bulan. Karang-karang kecil bermunculan, tampak mengilap di sepuh buih ombak. Selain mereka berdua, tak ada lagi orang di sana. Setelah kenyang bermain ombak, Kugi mendamparkan tubuhnya di atas pasir. Kenyang begini, paling enak tidur, celetuknya. Mau dibikinin tempat tidur nggak? Kinan bertanya. Gimana caranya? Kinan melesat ke mobilnya, kembali membawa ember kecil dan sekop. Ya ampun, kamu mau bertani? Kok bawa skop segala? Kugi tergelak. Gak usah banyak tanya adalah salah satu aturan yang berlaku hari ini. Kinan menjawab santai, lalu sibuk mengerjakan sesuatu. Kamu ngapain sih? Masih dalam posisi terlentang menghadap langit, Kugi bertanya. Mendadak tubuhnya terangkat. Kinan menggendongnya tanpa disangka-sangka. Nan, kamu ngapain? Teriak Kugi spontan. Beberapa detik kemudian tubuhnya mengempas kembali ke pasir, ke dalam sebuah lubang dangkal. Ini tempat tidur yang gak bisa didapatkan di hotel termahal sekalipun. Tempat tidur pasir, alamiah dan juga terapeutik karena punya efek refleksiologis. Seperti tukang obat, Kinan menerangkan, sambil terus menimbuni Kugi dengan pasir yang disandoknya dengan ember. Yang dikubur tidak protes, malah terkikik-kikik geli. Butiran pasir yang menghambur menggelitik saraf-saraf kulitnya. Gimana tempat tidurnya kecil? Asik kan? Kinan tersenyum penuh kemenangan. Hotel bintang 5 lewat. Hotel bintang 5 lewat. Gitu. Desah Kugi seraya memejamkan mata. Setelah tubuhnya tertimbun pasir, Kinan lalu ikut berbaring di sebelahnya. Jelas lewat lah. Enggak jelas lewat lah. Ini namanya hotel bintang 1 juta, saut Kinan. Room service-nya Indomie rebus sama teh tawar. Luas kamarnya seluas-luasnya. Tempat tidur refleksi dan live musik nonton suara ombak. Lagu alam paling merdu. Mendengar kalimat Kinan yang terakhir, Kugi sontak menoleh. Kok kamu... Enggak. Kamu boleh menganggap ini hadiah ulang tahun tertunda. Kamu boleh menganggap ini perayaan kecil reuni kita berdua. Kamu boleh menganggap ini apapun. Kinan beringsut mendekat, menatap lekat Kugi yang telentang tertutup pasir. Yang jelas, ini ungkapan terima kasih untuk semua inspirasi berharga yang sudah kamu kasih untuk saya.
Kugi merasa sekujur tubuhnya kaku, dan timbunan pasir yang mengurungnya semakin membuat ia merasa tak berdaya. Tak bisa bergerak, tak juga bicara. Hanya menatap balik wajah Kinan yang memayunginya dengan jarak yang begitu dekat. Kecil, saya selalu ingat kata-kata kamu. Kamu paling suka sama suara ombak. Moga-moga kamu senang ya di sini. Lanjut Kinan lagi. Ini Kugi hampir tak sanggup melanjutkan. Ini hadiah paling indah yang pernah aku terima seumur-umur. Makasih ya. Kinan menggeleng. Saya yang berterima kasih, Gi. Dan saya masih punya satu hadiah lagi. Aturannya juga sama. Kamu harus nurut apapun yang saya suruh. Oke? Sekarang tutup mata. Kugi menurut meski gugup bukan main. Dalam kondisi mata terpejam, ia dapat jelas merasakan wajah Kinan mendekat. Napasnya yang terasa hangat meniupi kulit mukanya. Jantungnya berdebar kencang dan rasanya ia ingin mencelat keluar dari tempat tidur pasirnya. Tapi Kugi sungguhan tidak sanggup bergerak. Buka mulut kamu. Dengan lembut Kinan meminta. Ragu, Kugi membuka mulutnya perlahan. Sesuatu menyentuh bibirnya dan memasuki rongga mulutnya. Kugi hafal bau itu. Nafasnya yang tadi tertahan seketika melega. Tapi ia tak bisa bicara lagi karena mulutnya sudah penuh terjejal. Pisang susu kesukaanmu. Kinan tertawa kecil. Saya bawa sisir tuh. Sambil mengunyah, Kugi berkomentar. Panitianya canggih nih. Kamu kok inget semuanya sih, Nan? Kinan menempelkan kedua telunjuknya di ubun-ubun, menyerupai antena. Radar Neptunus, celetuknya ringan. Oke rekan agenku, main course sudah. Sekarang dessert, terus apa lagi sesudah ini? Tanya Kugi. Air muka Kinan berubah serius. Gi, perjalanan ke sini kan butuh 6 jam dari Bandung. 3 jam lagi ke Jakarta. Kalau kita paksakan pulang malam ini, pasti capek banget. Gimana kalau kita pulang besok subuh menjelang sunrise? Terus kita tidur di mana? Nggak beneran di tempat tidur ini kan? Tenang, saya penculik bertanggung jawab kok. Kinan pergi lagi ke mobilnya, kembali membawa 2 sleeping bag. Kita bisa gelar ini di saung belakang atau di pantai juga boleh. Terserah kamu, nona kecil. Kugi berpikir-pikir. Kalau aku sih pinginnya di sini, tapi aman gak ya? Aman, jawab Kinan mantap. Panitia penculikan juga sudah mengantisipasi soal keamanan. Oh ya, gimana caranya? Berdoa. Noni mengerutkan kening saat melihat nomor yang dikenal menghubungi ponselnya. Namun ia memutuskan untuk mengangkatnya. Halo? Oh, Noni mengerutkan kening saat melihat nomor tak dikenal menghubungi ponselnya. Namun ia memutuskan untuk mengangkatnya. Halo? Hai. Hai. Ini dengan Noni. Suara cowok yang tidak ia kenal. Iya betul, kata Noni. Ini dengan siapa? Ini Remy. Remy berpikir sejenak. Pacarnya Kugi. Oh. Noni kaget sendiri. Nama itu tidak asing. Kugi sudah menyebutnya berkali-kali. Yang ia tidak sangka-sangka adalah Remy menelponnya tanpa hujan tanpa angin. Pukul 11 malam. Maaf ya, ganggu malam-malam. Saya tadi dapat nomor telepon kamu dari adiknya Kugi. Mau tanya, kira-kira kamu tahu nggak Kugi di mana? Seharian ini HP-nya nggak aktif dan orang rumahnya nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Wah, saya juga nggak tahu, jawab Noni jujur. Kata adiknya, Kugi lagi sering ngumpul sama teman-teman kampusnya. Barangkali Noni tahu sesuatu. Sebetulnya yang dimaksud Keisha dengan teman-teman kampus itu ya termasuk saya juga sih, saut Noni sambil nyengir. Kita dulu punya geng berempat gitu, Mas Remy. Belakangan memang lumayan sering main bareng lagi.
Tapi hari ini setahu saya nggak ada jadwal ngumpul tuh. Kemana ya dia? Kok sampai ngilang tanpa kabar? Tanya Remy cemas. Mas Remy, kalau kata aku, Kugi pasti baik-baik aja. Dia kan memang suka aneh. Besok paling juga udah muncul lagi. Noni terkekeh. Entah mengapa omongan Noni tidak membuat Remy bertambah tenang. Sebaliknya kepalanya justru makin pusing. Tak ada yang membangunkannya. Kugi membuka mata dan menemukan langit yang sudah semu kemerahan. Cepat-cepat ia mengeluarkan diri dari sleeping bag. Saat ia menoleh ke samping, sleeping bag Kinan sudah tergulung rapih dan penghuninya entah ada di mana. Tinggal ia sendirian di saung itu. Kugi pun berjalan mendekati pantai. Angkasa seperti terbelah dua. Semu kemerahan di ufuk timur dan sebagian lagi masih biru tua, menyisakan jejak malam dan kawanan bintang. Sementara bulan masih menyala perak, bundar bagaikan sebutir mutiara yang bertengger di tepi langit, siap jatuh di telan umurut fajar. Tak jauh darinya, tampak siluet Kinan tengah berdiri menghadap pantai. Menyadari Kugi yang ada di dekatnya, Kinan pun menoleh, mendapatkan Kugi yang samar diterangi cahaya langit, tersenyum padanya. Rambutnya yang halus berkibar ditiup angin. Di matanya, keindahan pagi yang sejak tadi ia nikmati tiba-tiba memperoleh saingan. Selamat pagi, nona kecil. Pagi meniat penculik. Kugi menyapa balik seraya berjalan ke sisi Kinan. Sini deh. Kinan menarik tangan Kugi lembut. Aturan terakhir yang gak boleh kamu protes. Izinkan saya seperti ini sebentar saja. Bisiknya. Lalu perlahan Kinan bergerak ke belakang punggung Kugi, merangkul kedua tangannya, memeluk Kugi dari belakang. Di kupingnya, Kinan berkata, kemanapun hidup membawa kita berdua, saya harus jujur. Karya kamu menjadi inspirasi terbesar saya. Kalau boleh, saya ingin terus berbagi karya dengan kamu. Kugi, kecil, mau nggak kamu nulis dongeng lagi? Kugi menelan ludah. Aku mau, asal kamu mau melukis lagi. Aku mau, demi Pilik, bisik Kinan. Demi kamu. Demi Pilik, Kugi balas berbisik. Dan demi kamu. Keheningan seakan memiliki jantung. Denyutnya terasa satu-satu. Membawa apa yang tak terucap. Sejenak berayun di udara. Lalu bagaikan gelombang air, bisikan itu mengalir. Sampai akhirnya berlabuh di hati. Tanpa disadari, Kinan mempererat pelukannya. Menikmati denyutan hening. Karena hanya saat mereka bersama, ia bisa mencicipi keabadian. Meski hanya sesaat. Ya bisalah satu bab lagi, oke, let's go. Gak tahu men. Ini adem banget men, ini dibaca serius, aku suka momen ini. Bab 38 ditutup dengan enak banget gitu tutupnya. Oke, bab 39. Karya bersama. Sesampainya di rumah, yang pertama kali Kugi lakukan adalah menelpon Remy, dan reaksi pertama yang ia terima adalah dimarahi. Kamu sadar apa yang kamu perbuat pada saya? Tanya Remy dengan suara tertahan. Jelas ia berusaha meredam emosinya, yang andai saja bisa dilepas, barangkali ia sudah berkata-kata dengan nada tinggi. Kamu udah nyiksa saya, bikin saya stres, gak bisa ngapa-ngapain selain nyariin kamu ke siapapun yang saya bisa. Selain nunggu kabar dari kamu yang saya tungguin sampai subuh dan gak ada juga. Kugi terkesiap. Remy, sorry. Kamu keterlaluan, Gi. Remy berkata dingin, tapi menusuk. Semua mendadak, Remy. Aku ke Bandung, dan tahu-tahu bekas muridku meninggal. Jadi aku... Oke, Gi, apapun alasan kamu saya terima. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Apa yang bikin kamu sampai gak kasih kabar sama sekali? Apa yang terjadi sampai HP kamu gak aktif sehari semalam? Soalnya...
Kugi memejamkan mata kuat-kuat. Aku nggak mau bilang. Soalnya HP ku ketinggalan di kamar. Kata-kata itu akhirnya meluncur. Dalam keadaan mati. Sorry, aku memang teledor. Terdengar sunyi dari ujung sana. Lalu helaan napas panjang. Sekali lagi kamu ngilang begitu, Gi. Dan ada apa-apa dengan kamu, saya nggak yakin bisa memaafkan diri saya sendiri. Remy, aku nggak kenapa-napa kok. Dan gimana caranya saya tahu itu kalau kamu nggak bisa dihubungi? Percuma, Gi. Gugi tak bisa berkata apa-apa lagi. Gi, satu hari kamu akan sadar kalau saya nggak bisa kehilangan kamu. Kamu terlalu berharga buat saya. Kamu nggak bisa membayangkan betapa kesiksanya saya kemarin. Tolong, jangan pernah lagi kamu ngilang kayak gitu. Tanpa bisa Kugi kendalikan, air mata tahu-tahu saja merembesi pipinya. Ucapan Remy menyadarkannya akan sesuatu. Ya udah, yang penting kamu udah pulang. Gak ada yang lebih penting dari itu. Remy berkata seolah menasehati dirinya sendiri. Kamu sehat sayang? Capek? Masih sedih? Aku baik-baik aja. Kugi berkata dengan nada tertekan, berusaha meredam jejak tangisnya. Nanti malam saya ke rumah ya. Iya, aku tunggu ya. Kugi menyahut. Dan begitu telepon dari Remy berakhir, ia terduduk lama, mengusapi air matanya yang turun satu-satu, dan seperti tak mau berhenti. Ia menyadari, semalam ia telah berkesempatan untuk pulang ke negeri dongengnya. Sebuah dunia yang sempurna, dan perasaan cinta yang rasanya abadi. Namun inilah kenyataan yang sesungguhnya. Inilah hidup yang ia jalani. Meski tak seindah negeri dongeng, tapi dirinya sudah memilih. Pahit, Kugi kembali menyadari bahwa Kinan hanyalah pangeran negeri dongengnya. Kisah mereka berdua hidup dalam khayalan indah yang tak mungkin terwujud. Remy adalah kenyataannya. Dekat, terjangkau, dan jelas-jelas mencintainya. Kugi pun tak yakin bisa memaafkan dirinya sendiri jika ia harus menyakiti Remy. Ketidakjujurannya kali ini sudah lebih dari cukup. Hari Senin menjelang pulang kantor. Apaan sih Del kalau baik? Hari Senin menjelang pulang kantor. Kinan tidak tahan lagi. Setelah menahan berjam-jam tidak menghubungi anak satu itu, sistem tubuhnya seolah mengisyaratkan kehausan yang amat sangat. Sekadar untuk mendengar suaranya, tawanya, cekikiknya, ia lantas menghubungi ponselnya. Hai nona kecil, lagi ngapain? Menir, penculik. Suara itu terdengar begitu riang. Aku masih di kantor dan baru mikirin kamu. Tadinya aku mau SMS. Oh iya, gantian suara Kinan yang menjadi riang. Ada apa, Gi? Siap-siap ya, Kugi berdehem. Hari ini aku nulis lagi. Serial Jenderal Pilik is back, teriaknya. Bola mata Kinan seketika berbinar-binar. Sesuatu tersulut dalam hatinya begitu mendengar teriakan Kugi. Gi, saya punya ide. Dengar baik-baik ya. Nanti kasih tahu pendapat kamu. Sejujur-jujurnya, kata Kinan serius. Setiap kamu selesai menulis satu kisah, saya akan membuatkan ilustrasinya dalam bentuk lukisan. Saya nggak tahu persis gimana bentuk akhirnya, entah jadi buku atau pameran, atau keduanya. Yang jelas kita kerja bareng. Selama ini Jenderal Pilik cuma dikenal lewat lukisan saya aja, tapi orang-orang nggak tahu ide pelopornya apa. Menurut saya, sudah saatnya kamu juga tampil keluar sebagai pencipta serial cerita Jenderal Pilik dan pasukan Alit. Gugi terenyak. Jadi, kita punya karya bersama, ucapnya tak percaya. Kecil, sebelum kamu tahu pun, bagi saya kita sudah berkarya bersama. Bedanya kali ini kita melangkah bareng-bareng. Itu pun kalau kamu memang bersedia, Gi. Akan jadi satu kehormatan besar buat saya. Dengan penuh kesungguhan, Kinan berkata. Lama Kugi tidak menyahut. Ia butuh waktu untuk mencerna semua itu. Mendadak, impiannya terasa mendekat.
terasa mungkin. Sesuatu yang tadinya ia pikir terlalu tinggi dan muluk tiba-tiba membumi, berada tepat di hadapannya. Dan yang ia butuhkan hanya keberanian untuk melangkah. Oke, kita kapan mulai? Oke, kapan kita mulai? Mantap, Kugi akhirnya bersuara. April. Salah. Jakarta April 2003. Apaan sih itu, aku kebalik. Jakarta, April tahun 2003. Dibutuhkan seminggu untuk Kugi menyelesaikan setiap seri Jenderal Pilik dan pasukan Alit. Dan itu mengharuskan Kinan untuk menjemput naskah baru setiap minggunya. Khusus untuk serial satu ini, Kugi menulis dengan tangan dalam buku tulis, sebagaimana yang dilakukannya di sekolah Alit dulu. Baru setelah itu, Kinan menyuruh sekretarisnya untuk mentranskrip naskah Kugi ke dalam dokumen komputer. Banyak jam kantor yang Kugi bajak untuk berkhayal dan menulis serialnya. Omongan-omongan Sumbang mulai muncul dari sana-sini. Sindiran-sindiran halus menjadi rutinitas baru yang ia terima setiap hari. Ya gitu deh, fenomena anak bau kencur. Semangatnya juga tai-tai ayam. Otak brilian tapi nggak didukung profesionalisme, sama aja bohong. Prodigy ternyata punya jadwal kedaluarsa juga ya. Dan kuping Remilah yang paling panas mendengar semua itu. Ia tahu persis kemampuan Kugi. Kalau saja anak itu sedikit berusaha, semua pekerjaannya akan kelar dalam sekejap mata. Masalahnya fokus Kugi tersedot tanpa sisa untuk sesuatu yang ia tidak tahu. Jika di kantor, Kugi selalu kedapatan bekerja di mejanya dengan sungguh-sungguh, tapi tugasnya tidak ada yang selesai. Hari ini Remi terpaksa menegur Kugi. Gi, saya udah gak bisa minta waktu tambahan lagi ke klien. Mereka udah harus syuting seminggu lagi. Gak bisa enggak. Tapi sampai sekarang storyboard belum ada. Konsepnya juga masih gonta-ganti melulu. Kamu kan project leader. Keputusan harus datang dari kamu. Kalau kamu gak bisa fokus, satu tim kamu berantakan. Kalau kamu gak bisa fokus, satu tim kamu berantakan. Kalau kamu gak bisa fokus, satu tim kamu berantakan. Apa sih, Dal? Kok perfeksionis sih, anjir? Kugi bergeming menatap Remi. Entah bagaimana harus mengatakannya, bahwa ia memang belum mengerjakan apapun sampai detik ini. Entah bagaimana bisa mengungkap bahwa Remi sudah saatnya untuk tidak menjadikannya project leader. Karena Kugi sendiri tidak bisa mengendalikan energi dan perhatiannya yang terisap ke dalam pusaran kuat dimensi Jenderal Pilik. Rasanya ia seperti zombie di kantor. Tubuhnya ada di sana, tapi hanya cangkang kosong belaka. Sementara isinya berada di tempat lain, mengerjakan hal lain. Kamu ada masalah apa sih? Tanya Remi lagi. Mata Kugi mulai berkedip-kedip. Tanda ia berpikir keras. Aku sedang ada proyek baru, katanya pelan. Proyek? Remi mengurutkan alis. Aku sedang bikin serial dongeng. Remi seketika mengembuskan napas panjang, mengusap-usap wajahnya. Gi, kayaknya saya nggak perlu mengingatkan kamu soal prioritas. Kamu udah cukup gede untuk bisa menyusun skala prioritas kamu sendiri. Yang saya khawatirkan, kamu nggak bisa memilah antara profesi dan hobi, ujarnya tajam. Saya nggak kepingin ngomong begini, tapi kamu digaji di sini untuk menciptakan konsep iklan, bukan jadi penulis dongeng. Terserah kalau di rumah kamu mau menghabiskan semalam suntuk untuk bikin dongeng, tapi bukan di sini. Tugas kamu di sini adalah memenuhi target dan deadline kamu tepat waktu. Kugi hanya bisa diam. Ya sadar diri, posisinya sangat lemah. Tak ada gunanya membela diri. Dari kacamata apapun, ia jelas bersalah karena mengesampingkan pekerjaannya. Jadi kapan storyboard bisa beres? Secepatnya. Sore ini, sebelum jam 6. Tegas Remi menutup pembicaraan mereka. Pukul setengah 6 sore. Kugi menyerahkan hasil pekerjaannya. Remi membolak-balik sketsa-sketsa itu. Ternyata
Kalau memang kamu mau, kamu bisa kan? Katanya sambil tersenyum kecil. Kugi balas tersenyum tawar. Malam ini kita dinner yuk. Seafood? Kugi mengangguk samar. Malam itu di restoran seafood langganan mereka, Remy memutuskan untuk mendesak Kugi agar bicara sejujur-jujurnya. Digenggamnya kedua tangan Kugi erat-erat. Kali ini kamu harus terbuka ya, ucapnya sungguh-sungguh. Sebetulnya kamu punya masalah apa? Kugi menatap Remy, kembali dengan tatapan yang sama. Begitu banyak yang ingin terucap, tapi tidak bisa diungkap. Ia tidak yakin Remy akan mengerti. Gak ada masalah, aku cuma keasikan nulis dongeng. Kau benar kok, masalahku barangkali hanya gak bisa memilah mana hobi dan mana profesi. Gi, sebenarnya kamu masalah gak dengan kondisi kita yang sekantor? Kugi menggeleng perlahan. Sekantor dengan kamu memang mengundang banyak tantangan, tapi gak pernah jadi masalah buatku, gumamnya. Kamu gak ada masalah dengan siapapun di kantor? Enggak sama sekali, jawab Kugi lagi. Kamu udah gak betah kerja? Kali ini Kugi tertohok. Ia merasa kebenaran dalam kalimat Remy. Dari kecil, satu-satunya yang aku kepingin hanyalah jadi penulis dongeng. Akhirnya Kugi berusaha menguraikan kejujuran yang selama ini begitu sukar ia bagi. Aku tahu, kedengarannya pasti konyol, bego, infantil. Mana ada orang sampai seumur segini masih punya cita-cita kayak gitu. Mungkin aku juga kedengaran gak tahu diri. Aku punya kerjaan sebagus ini, tapi malah disia-siakan. Masalahnya, belakangan ini aku menyadari sesuatu. Aku gak bisa maksain diri menyukai apa yang sebetulnya bukan minatku. Walaupun aku mampu. Aku juga gak bisa pura-pura lupa dengan cita-citaku, impianku. Biarpun satu dunia ngegoblok-goblokin aku memang ini yang aku mau. Aku pengen jadi penulis dongeng. Dari dulu sampai sekarang. Gak berubah. Anjir, ini shit man. Ini bagus nih. Gak apa ya? Dia aku suka lainnya Kugi di sini somehow. Jadi demi cita-cita itu kamu mau mengorbankan karir kamu? Remy bertanya hati-hati. Nggak. Jadi demi cita-cita itu kamu mau mengorbankan karir kamu? Remy bertanya hati-hati. Kalau memang perlu, iya aku mau. Kugi mengangguk pasti. Kalau ada satu celah kecil untuk aku bisa mewujudkan impianku, pasti aku akan kejar. Dan aku rela ninggalin pekerjaanku sekarang. Sejenak Kugi berhenti. Remy, celah itu akhirnya ada. Ia berkata nyaris berbisik. Aku memang belum bisa cerita banyak, tapi yang jelas aku gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Kamu yakin? Desak Remy lagi. Aku yakin suatu saat apa yang sekarang kamu bilang hobi akhirnya bisa jadi profesiku yang baru. Barangkali uangnya gak banyak, tapi aku gak peduli. Kugi menghela napas. Mungkin kamu gak bakalan pernah ngerti. Saya ngerti. Ya, saya ngerti. Sergah Remy. Saya justru sangat mengerti. Ulangnya penuh penekanan. Kamu mau resign, Gi? Tatapan Kugi berubah nanar. Dalam sekejap semua yang telah ia lewati terkilas balik dalam benaknya. Setahun terakhir karirnya di Advokado, pertemuannya dengan Remy, semua konsep yang berhasil ia cetuskan, semua proyek yang berhasil ia pimpin. Begadang bermalam-malam, hari-hari kurang tidur, arisan toilet, perahu kertas yang dititipkan Remy padanya. Malam bersejarah di pinggir pantai Ancol, dan kini ia harus kembali berhadapan dengan Remy,
untuk satu keputusan besar, meninggalkan Advokado. Tempat ia bersuaka saat ingin meninggalkan kehidupan lamanya di Bandung. Dengan berat, Kugi mengangguk. Aku merasa lebih baik tidak bertahan. Rasanya ini lebih baik buat kamu, buat tim yang lain, dan yang pasti lebih baik juga buatku. Saya nggak akan menghalangi kamu. Seketika ada beban raksasa yang terangkat dari hatinya. Kugi sendiri tidak menyangka sedemikian besar arti keputusannya itu. Semua senyum cerah terbit alamiah di wajahnya. Ia menggenggam balik tangan Remy, mengecupnya. Remy, makasih kamu udah mengerti. Aku nggak tahu lagi harus bilang apa. Kamu memang nggak perlu bilang apa-apa. Sebagai atasan, saya sedih karena kehilangan salah satu anak buah terbaik. Tapi sebagai orang yang mencintai kamu, saya bahagia karena kamu berhasil memilih yang terbaik untuk hidup kamu. Remy tersenyum lembut. Aku akan menyelesaikan semua proyek Aku akan menyelesaikan semua proyek yang udah setengah jalan. Baru sesudah itu aku resmi mengundurkan diri. Kalau gitu gimana sayang? Kuki bertanya dengan ekspresi jenaka. Remy menggeleng. Kalau cuma itu patokannya, seminggu lagi juga kamu udah bisa kelarin semuanya. Kamu akan aku tahan sampai... Remy senyum-senyum kecil. Sampai outing kantor ke Bali, bulan Mei ini. Kalau urusan outing sih udah nggak jadi pegawai pun aku dengan nggak tahu malunya bakal tetap ikutan. Kuki terbahak. Sisa malam itu pun mengalir dengan indahnya. Remy sendiri tersadar akan sesuatu malam ini. Keputusan Kugi untuk keluar dari Advokado ternyata melegakan hatinya. Tanpa ia duga-duga, untuk pertama kalinya, Remy merasa bebas untuk mencintai Kugi tanpa ada beban apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia terbebas dari keterikatan profesional yang selama ini membayangi hubungan mereka. Dan malam itu, tekadnya semakin bulat untuk membahagiakan dan mendukung Kugi. Kemanapun kekasihnya ingin melangkah dan menggapai impiannya. Dari sekian bulan mereka resmi berpacaran, Remy belum pernah sebahagia dan seringan ini melangkah. Ubud, April tahun 2003. Poyan, Lude memanggil pamannya hati-hati. Ada apa, Dek? Lude sejenak ragu untuk meneruskan atau tidak. Sudah berbulan-bulan ia tidak melihat Kinan, sementara selama setahun kemarin mereka bertemu setiap hari tanpa kecuali. Hatinya tersiksa bukan main. Rindunya seolah tak terperi, dan ia menyadari segala keterbatasan kondisi mereka. Namun rasanya Lude tak mampu bertahan sebegini lama tanpa bertemu Kinan. Jakarta itu seberapa jauh dari sini, Poyan? Nggak. Aduh, aku lupa Lude bagaimana ya bicaranya. Udah kelamaan ya gak bawain Lude. Oke, bentar. Oke, sip. Jakarta itu seberapa jauh dari sini, Poyan? Kalau naik pesawat hanya 1,5 jam, kata pamannya sambil terus melukis. Lude teringat tabungannya yang tak seberapa. Kalau dengan bus, sehari semalam, kata Wayan lagi. Ia lantas melirik keponakannya. Kamu mau ke Jakarta? Buat apa? Gak ada gunanya. Lebih baik di sini, menunggu Kinan yang datang, katanya langsung. Dalam hati, Lude terperanjat mendengar omongan yang tak disangka-sangka itu. Cepat-cepat ia menyelinap keluar dari studio pamannya. Iya, cerita malam ini sampai situ dulu ya. Ya nextnya kayaknya bakal banyak Lude. Enggak deh. Bakal ada Lude dan Kinan. Oke, yaudah. Closing. Bentar ya. Nyentuh hati banget, aduh. Serius nih ada Ci, dia dengerin sampai ketiduran.
Jangan lupa matiin ya broadcastnya. Kalau ketiduran sambil dengerin reality, HP-nya cepet panas loh, serius. Bentar, aku closingnya pakai lagu apa sih? Yaudah, aku closing buat YouTube by the way. Yaudah, thank you YouTube. Ya, nggak tahu broadcastnya ya di sejaman lebih gitu ternyata. Tapi nggak apa-apa sih, aku cerita cukup banyak malam ini. Nggak cuma soal buku yang aku baca, tapi soal aku sendiri. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan nggak ganggu ya. Kadang aku ngerasa kalau aku terlalu banyak cerita soal diriku sendiri kayaknya ganggu banget sih. Tapi ya itu, mudah-mudahan nggak ganggu. Ya udah gitu. Ini si Hana kemana nih? Nggak tahu. Aku ngewakilin Hana juga di sini buat bilang bye YouTube ya. Thank you YouTube udah dengerin sampai. Ya si Hana tuh kadang kadang malaman jam segini dia balik lagi ke sini cuma buat bilang bye YouTube, dan dari kemarin dia kelewat mulu. Udah closing nak, udah beres YouTube-nya. Ya, jadi malam ini aku wakilin. Thank you YouTube udah mendengarkan sampai sejauh ini. Iya, kita ketemu di rekaman selanjutnya, oke? Thank you YouTube.